nasional. Ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pelindungan Hak Anak Buah Kapal Penangkap Ikan di Kapal Berbendera Asing menurut International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Member of Their Families. Studi kasusnya anak buah kapal asal Indonesia di kapal Langsung 629. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalahnya. Karena di sini saya menekankan tentang hak asasi manusia yang dimiliki oleh para buruh. Saya akan menjelaskan tentang hak buruh, bahwa penempatan tenaga kerja di luar negeri itu merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Hal ini menyebabkan pekerja migran Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fakta tersebut dapat kita lihat dari data statistik migrasi ke luar negeri yang dicatat oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja sejak tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017 ada 195.468 pekerja migran, tahun 2018 terdapat 204.836 dan yang pada tahun 2019 terdapat 276.553 pekerja migran. Nah, untuk melindungi pekerja migran itu kan butuh jaminan. Maka di sini ada konvensi internasional yang mengatur mengenai buruh itu. Konvensi tersebut itu International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Family, yang merupakan suatu konvensi yang membahas mengenai persoalan hak-hak buruh agar tidak terjadinya perbudakan dan kerja paksa. Konvensi internasional tentang perlindungan atas hak kerja migran dan anggota keluarganya mulai berlaku pada 1 Juli 2003 dengan 33 penandatangan dan 45 negara dengan status aksesi. Untuk Indonesia sendiri itu sudah meratifikasinya. Lanjut. Namun, walaupun sudah banyak undang-undang dan konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan hak buruh atau pekerja migran, nyatanya pelanggaran hak buruh atau terutama kepada ABK itu masih banyak, karena ini ada data statik pengaduan mengenai perbudakan yang diterima oleh ABK. Ini data dari Serikat Buruh Migran Indonesia. Pada tahun 2017 itu ada 3 kasus, 2018 ada 7 kasus, 2019 ada 87 kasus, dan 2020 ada 103 kasus. Salah satu contoh pelanggaran hak yang diterima oleh ABK itu, contoh ini kapal anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Cina, tepatnya kapal Longsing 629 dari perusahaan Dalian Ocean Fishing Co. Ltd. Menurut pengakuan para ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal tersebut, mereka belum mendapatkan gaji sepeser pun. Hal ini menunjukkan bahwa boatmaster kapal tersebut telah melanggar hak ABK untuk menerima upah. Selain itu, adanya kerja paksa yang menimpa para ABK, mereka bekerja lebih dari 18 jam per hari. Hal ini jelas melanggar ketentuan International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Family, terutama pada pasal 25 ayat 1 poin A yang menyatakan bahwa para pekerja migran harus mendapatkan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diterapkan pada warga negara dari negara tujuan kerja dalam hal penggajian dan ketentuan kerja lain, yaitu uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan dibayar, keselamatan kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan ketentuan kerja lain yang memiliki hukum dan praktik nasional dicakup dalam ketentuan ini. Selain mengenai upah, juga ada mengenai pelanggaran diterima tentang pelarungan jenazah itu karena ketika pelarungan jenazah kan Indonesia sama pihak boatmaster kapal Cina itu udah bikin perjanjian bahwa jika ada yang meninggal, mereka memilih untuk dikremasikan mayatnya, lalu abunya dipulangkan ke Indonesia. Namun nyatanya oleh pihak boatmaster kapal Cinanya, kapal Longsing 629, justru yang meninggal itu dibuang ke tengah laut. Terus mengenai pemulangan jenazah itu ada dalam pasal 71 International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families, menyatakan secara tegas bahwa 1. Negara-negara pihak wajib memfasilitasi jika perlu pemulangan jenazah pekerja migran atau anggota keluarganya ke negara asal. 2. Berkenaan dengan masalah kompensasi terkait dalam meninggalnya seseorang pekerja migran atau anggota keluarganya, negara-negara pihak wajib jika perlu menyediakan bantuan bagi orang-orang yang bersangkutan dengan tujuan untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Penyelesaian masalah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum nasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam konvensi ini dan berjanji belajar atau multitatelah yang relevan.
Nah, untuk pihak Indonesia ini sudah menghubungi pihak Cina lewat jalur diplomatik, dan pihak Cina sendiri itu telah menyatakan bahwa mereka jika pihak Indonesia mau investigasi lebih lanjut mereka siap, dan pihak Cina sudah membuat satgas antar departemen untuk melakukan investigasi yang komprehensif. Investigasi itu pun dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehubungan dengan pelarungan jenazah, pembayaran gaji, kondisi di atas kapal, dan isu-isu lainnya. Nah, kalau pemerintah Indonesia-nya itu dalam rangka memenuhi hak-hak anak buah kapal telah bekerja sama dengan Serikat Pekerja Perikanan Indonesia untuk memberikan fasilitas kepada keluarga korban yang jenazahnya dilarung ke laut. Hak-hak tersebut dipenuhi oleh PT KBS dalam dua pertemuan masing-masing tanggal 13 Mei dan 27 Agustus 2020 di Kementerian Luar Negeri. Seluruh hak berupa gaji, deposit, santunan, dan asuransi telah diberikan kepada ahli waris keluarga korban. Begitu. Karena semakin meningkatnya perbudakan yang menimpa anak buah kapal, saya mengangkat tema ini dan membuat rumusan masalah. Itu yang pertama, bagaimana perlindungan hak bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal berbendera asing menurut International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of their Families. Terus yang kedua, bagaimana bentuk penyelesaian dilakukan pemerintah Indonesia atas pelanggaran hak anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Longsing 629. Tujuan penulisannya, satu, untuk mengetahui perlindungan hak bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal bendera asing atau International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. Yang keduanya itu untuk mengetahui bentuk penyelesaian yang dilakukan pemerintah Indonesia atas pelanggaran hak anak buah kapal asing Indonesia yang bekerja di kapal Longsing 629. Lanjut ke manfaat penulisan. Manfaat penulisan itu kan ada dua, manfaat teoritis sama praktis. Manfaat teoritisnya itu ada 4. Pertama, dari pendapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua itu agar dapat menerapkan ilmu hukum secara teoritis di bangku perkuliahan. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum internasional, khususnya mengenai hak asasi manusia yang dimiliki anak buah kapal. Dan yang keempat, mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Lalu manfaat praktisnya itu ada 3. Yang pertama, diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya pemberontakan hukum internasional mengenai perbudakan yang menimpa para anak buah kapal yang bekerja di kapal asing. Yang kedua, diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam tahap pembaruan hukum internasional mengenai perlindungan hak bagi para anak buah kapal yang bekerja di kapal asing. Dan yang ketiga, menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa maupun dosen. Untuk kerangka teorinya, saya menggunakan 2 teori. Teori pertama itu teori primitive accumulation. Teori ini merupakan teori yang dibentuk oleh Karl Marx yang menganggap bahwa menggunakan kekerasan terhadap pekerja merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan akumulasi kapital. Terus yang kedua itu teori pelindungan hak. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat dan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati. Lalu untuk metode penelitiannya, metode yang saya gunakan itu, saya menggunakan ajaran Sudiono Supanto. Metodenya itu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Yang kedua, tipe penelitian adalah tipe library research atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitiannya itu yang saya gunakan ini jenis penelitian descriptive analysis, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna suatu aturan hukum yang menjadi objek kajian. Sumber datanya itu saya menggunakan secondary data yang mencakup dokumen-dokumen, konvensi, buku-buku, dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan ini menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai konvensi internasional, dokumentasi, pengumpulan literatur, serta mengakses internet. Tematika penulisannya. Satu, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan teoritis primitif accumulation dan perlindungan hak asasi manusia.
Yang ketiga itu tinjauan umum tentang hak anak buah kapal penangkap ikan di kapal berbendera asing, menurut International Convention on the Protection of All the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Yang keempat, analisis tindakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hak anak buah kapal di kapal berbendera asing. Yang kelima, penutup. Dan presentasi dari saya. Bentar. Ada? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada padanya. Tidak ada sistemnya? Apa? Tidak ada. Udah dibuka, tapi nggak muncul di situ. Apa ya? Pak Daniel log out om karena jaringannya kurang bagus. Daniel bakal nyoba connect lagi nanti. Ini baru menghubungin. Oke, baik. Lalu kita bisa Waalaikumsalam. Ya, Pak. sekarang Pak Wilda, ini saya memang sedang update dan membutuhkan semua. Halo. Pak. Ya. Sudah dimulai? Aduh, kurang bagus jaringannya nih. Pak Daniel lagi sudah jelas suaranya. Putus-putus Pak, nanti saya nyusul aja Pak ya. Nanti saya ke kampus. Ini bentar lagi. Oh iya, Pak. Ya Pak Kabit, punten ini jaringannya kurang bagus. Silakan aja dimulai. Ya, ditunggu Pak Daniel. Iya Pak. Nanti saya menyusul ke kampus Pak. Harapan saya itu Pak, banyak melalui walaupun tidak di kali ini
Tapi saya nanya ke Bu Ina. Entah saya yang salah tangkap atau gimana. Kan mestinya udah disebar, Pak. Kasih tahu. Di depannya. Iya, Pak. Dan Iya. pertanyaan saya yang kedua, masalahnya kenapa hanya pada kapal Longsing tahun 2009 terus yang kedua, ada di kapal yang dalam usaha yang sama ya, import kemudian bos 8, kemudian ada kapal yang beda, yaitu Rupiah juga. Kenapa fokusnya di 5-9? Benar. Nanti saya yaitu instrumen kamu berbeda dengan the protection of the right of the informer and member of defense. Apa menggunakan tentang buruhnya. Saya jawab ya. Kenapa saya fokusnya tuh di kapal Longsing 629? Karena kan studi kasus itu bukan yang ngerucut ya Pak. Jadi kayak spesifik ke satu kasus. Nah, saya fokusnya di kapal 629 karena emang yang lagi hangat yang sempat disiarin di TV Indonesia itu kan yang di kapal Longsing 629 Pak. Yang sampai disiarin di TV Korea Selatan itu di Busan itu spesifiknya cuma di kapal Longsing 629. Jadi saya ngambilnya kasusnya di kapal ini. Terus kenapa saya pakai konvensi ini? Awalnya emang saya makanya The Working Peace Convention. Tapi saya pusing Mas, soalnya Indonesia sama Cina itu belum meratifikasi konvensi tersebut. Kan kalau belum diratifikasi nggak bisa dituntut gitu Pak. Jadi saya ngegunainnya konvensi yang tentang pelindungan buruh tapi yang udah diratifikasi. Nah, salah satunya tentang konvensi ini, dan menurut International Convention Protection ini juga kan mengatur tentang ABK, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu ABK itu termasuk ke dalam pekerja migran Indonesia, jadi bisa pakai konvensi tentang migrant workers. Pasal 4. Dan kalau memang ingin menjadi sendiri karena di dalam pesawat ya saya seolah nggak pakai isi yang dari undang-undang itu, nggak ada di latar belakangnya pengertian dari ABK itu termasuk dalam. Tetapi kuncinya kamu mau melihat ABK itu sama dengan buruhnya. Iya. Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. 2017. Pekerja migran Indonesia, Pak. Dan ini bagi alasan kamu karena itu Iya. Sementara yang lain terus pada 5 dan yang 8 ya itu tidak terus kemudian yang mungkin nanti melihat kasus-kasus mana yang lebih baik
Tambah lagi kalau inisiatifnya ini 2020 kan tadi ada usaha grafik. Iya. Ya. Itu apakah semuanya kasus kredit? Apakah memang itu hanya migran saja? Itu khusus pengaduan ABK, pengaduan ABK ya. Bukan dari data statistik pengaduan badan dari websitenya Serikat Buruh Migran Indonesia, Pak, SBMI. Ya, yang menunjukkan bahwa ini adalah pengaduan ABK. Ini semuanya kasus ABK. Iya. Ini semuanya pengaduan 2020 itu ada 103. Dan di kapal 69 itu kalau makanya kan tadi disebutkan tadi Laptop saya udah sempat download tapi saya nyarinya namanya bukan undang-undang, kan angka-angka gitu Pak. Saya pusing nyari. dan misalnya seluruhnya Itu ada di pasal 4 poin ayat 1. Pasal 4 cuma cukup jelas. Ya Pak. Kamu konsen di pasal 4 ayat 1 huruf pelawak kapal, pelaut kapal dan pelaut perikanan, pelaut kapal dan pelaut perikanan. Di penjelasan dan dijelaskan Anda cukup Jelas. ini terminologinya adalah anak buah kapal. Tentu berbeda. Kita ingin tahu di situ tidak menyebutkan tentang anak yang ada pelaut dan tidak dijelaskan. Kalau di ketentuan nomor 1 ada terminologi tentang pelaut dan kapal. Nah, maksud saya kamu selain menggunakan instrumen karena ini banyak halnya ya, saya sarankan selain yang kamu juga harusnya karena terminologi kita
anak buah kapal. Kan harus akan dalam film itu anak buah kapal dan tolong kamu pakai juga dong, undang-undang nomor 31. Yang kedua, perikanan, khususnya yang mana? Khususnya yang berkaitan dengan kapal ikan asing. Nah, maaf ya, kapal ikan asing ya. Hari-hari itu diatur di situ. Hubungannya seperti apa? Kewajiban itu yang akan mengikat kita. Karena tadi berkaitan dengan tanggung jawab yang kita lihat, Pak. Iya. Pakai karena Anda berkaitan dengan apa? Kemudian lagi kami juga gunakan undang-undang tentang pelayaran. Di situ pematangan tentang ABK. Tapi sayangnya tidak bicara tentang ABK di kapal perikanan asing. Jadi kalau tidak secara ya kamu bicara ini, kamu mau bahas sudah setiap ABK, kamu mau bahas ini yang mau bahas ABK orang yang bekerja PNI-nya ini ketulisan makanya disebut kaki kemudian juga undang-undang tentang kalau kamu mau menggunakan undang-undang tentang undang-undang 39 apa di sini ditentukan undang-undang 39 tahun kamu juga 39 2004 tentang pemerintahan dan pembunuhan TKI dan TKI. TKI di TKI di luar negeri. Nah, sebenarnya berkaitan dengan TKI ini kan tidak. Sementara kapal ini punya spesifikasi kalau kemudian dia kaitannya dengan kapal bendera. Kemudian apa dia tidak sekali di suatu tempat, kadang dia mungkin di luar tempat, kadang mungkin dia di zona JTN dan lain. Nah, tentu menunjukkan satu sukunya berbeda. Nah, tadi misalnya bahwa ekspos di Korea kapal Cina, ya peristiwanya apa? Kan begitu. Nah, itu bagaimana misalnya pengaturannya? Nah, jadi punya spesifikasi itu kalau kapal. Kemudian kamu juga harusnya mencantumkan Permen KKP nomor 2 2009 tentang persyaratan dan mekanisme sertifikasi hak asasi manusia. Jadi ini yang harus dipenuhi oleh setiap kapal yang mau menangkap atau meminta atau membutuhkan tenaga kerja Indonesia dan akan bekerja di kapalnya, mereka harus memenuhi sertifikasi tentang perlindungan HAM. Nah, 29 sudah memenuhi, ya kan, berkaitan dengan janji mereka gitu. Janjinya mereka kapal itu orang itu kepada Indonesia berjanji bahwa warga itu dari luar dan boleh ya, dan kita oke kalau itu trust you gitu. Ya, itu ya kita undang-undang membuat perlindungan buruh ya. Nah, saya sampaikan ini kenapa? Kan bermaksud untuk menyusahkan dulu. Kedua itu punya gambaran yang luas dan parsial dari seperti ini. Tatkala manusia analogikan siapa? Khalifah tentang ini. Tapi kita butuh obat yang punya obat, kita hanya mencintai kepalanya saja kasih dia. Kenapa? Karena yang kita butuhkan sebenarnya obat itu. Kalau gambarannya adalah
konvensi internasional law C1 tahun 2007. 2007. Itu yang kita butuhkan. Ya kan? Masalahnya, kenapa kita butuhkan? Nah, ini juga, ini dorong kamu melalui skripsi ini. Kalau tidak segera, gitu ya, akan timbul lagi grafik yang lebih banyak. Tapi karena terus, gitu. Kenapa? Ya kan, gitu. Karena memang, gitu kan, berarti kita bisa membuktikan kita tidak dapat atau tidak mampu melindungi. Harusnya kalau perlindungan ya, cara perlindungan, harusnya grafiknya turun dong. Gitu, ada kasus perlindungan indikator ekonomi. Kita tahu aduan 139 itu. Nah, 139 itu grafiknya itu mana yang sudah diselesaikan, berapa persen dan sebagainya. Terlihat. Nah, itu belum. Kamu juga bisa mendorong. Nah, berkaitan Pak perlu mengaplikasi. Dan kita punya instrumen yang lain. Ya undang-undang. Tapi kan Pak, tadi kan kata Bapak juga kalau kapal itu kan mobile ya, gak di satu tempat. Berarti hal ini kalau ABK itu nggak bisa dikenain sanksi pakai hukum nasional dong Pak? Iya. Hukum nasional. Nah, tadi berkaitan dengan nah, tadi kalau misalnya di peristiwanya di Laut Lepas, ya kan tidak kan gitu. Nah, kemudian di negara yang lain, karena masalahnya sekalipun itu negara berbeda, karena kita merasa punya jurisdiksi profesi karena korban orang Indonesia dengan kita pertemuan ini sekalipun ada lain setelah ya, nah sehingga ini pertanyaannya ya waktu saya teman-teman bagaimana hak bagi anak buah yang bekerja di apa benda menurut tadi konvensi migrasi ada tidak Tentang ABK. tentang ABK, perlindungan ABK? Ada kayak contohnya pasal 71 itu Pak yang tentang pelarungan jenazah. Coba kan isi dan tentang perlakuan kind of article and then Enggak Pak, ini mah cuma khusus tentang jenazah. Ketika dia meninggal, ketika guru dia meninggal, nggak khusus buat ABK. Iya khusus buat guru. nanti namanya kita konvensi. Jadi sebenarnya selain kita menggunakan konvensi yang juga ketika kita harus itu juga karena hormat itu dan nanti kalau yang kalau memang belum misalnya ini dilakukan, kamu tekankan misalnya kesimpulannya kita karena selain cek sama yang pertama kita sebenarnya punya margin legal tahun 2003. Cuma salah sayangnya dia jelas mengecualikan, ya kan? Tapi dia itu mengatakan berkaitan dengan margin legal, tidak berkaitan dengan ABK. Iya, cuma kerja. Dan itu. Nah, kalau di C118 itu dia punya spesifikasi bahwa kenapa untuk kapal yang panjangnya 24 meter bisa kan berarti kalau kita lihat kan nah jadi memang urusan ini karena pembangunannya dan paling tidak kasih obat yang akan meningkatkan sakit ini tidak
Sehingga dengan mekanisme sekalipun kita menggunakan klasifikasi itu, kita bisa push mereka melindungi mereka. Kita instrumen hukum nasional, hukum internasional yang kita punya, yang memiliki korelasi dengan hal kan? Bagaimana sehingga bentuknya dari kayaknya ya satu dan segala macam itu dari teman-teman dari pemerintah Indonesia. dan orang yang berbuat aku yang berbentuk yang nanti aku yang makanya juga harus tahapan-tahapan penyelesaian kalau di sejauh ini Pak, pihak pemerintah Indonesia itu nggak fokus ke Cina-nya, tapi lebih fokus ke human trafficking-nya. Jadi masih nyusutnya di Indonesia karena ada kemungkinan ABK-ABK yang direkrut itu ada kemungkinan itu ada perdagangan orangnya juga. Jadi Indonesia nyusutnya di situ Pak. Itulah makanya sama kalau pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan human trafficking Jakarta itu dengan kemarin juga di 19 ini ya, bagaimana penghapusan tentang kerja paksa dengan ya kan? Nah itu yang saya masih sayangkan gitu ya. Kenapa? Masa gitu ya yang harus disayangkan itu kan seorang, tapi yang mau cari salahnya itu di sini, mau mengatakan bahwa salahnya elu sih gitu loh, akhirnya dia keluar. Yang ini bukan masalah salahnya, ada orang lagi WNI di sana harus dikejar dulu sana, urusan nanti yang di sini gitu. Nanti ya tadi kamu juga kalau kita tidak fokus dengan gitu, jangan masalah karena alasan pendidikan gitu kan, orang mati bukan 1, 6 orang gitu loh, tinggal menghubung aja meledak dengan sikap-sikap yang begini. Orang benar hanya harusnya ditembak mati tapi ditembaki, orang tadi bilang bahwa tembakan kan tidak ini mati dengan anak juga ya jadi itu kamu melalui skripsi ini harapan besar berkaitan dengan atau kata-kata ambil dan senjata tapi ini kalau ya tadi selain nama kamu di sini, nama Pak Ilham dan Pak tetap sebagai ya bukan buaya. Jadi dicatat
next day. Nah, ada kan sama sih. Tapi beda cetakan, Pak. Ada caranya. Jalan terus pasti jalannya. Iya. Iya, soalnya yang buku pas di laptopnya nggak bisa digituin. Iya. Kalau minta jalan ini katanya tidak bisa berangkat. Bisa, ya bisa. Kalau bisa, bisa. Sekali eskalasinya 3, 7, 8, kan masuk di atas. Iya. Oh, boleh. Bapak bisa sampaikan soalnya apa sampaikan Tuhan di saya menghasilkan Dan maksudnya bahasa Inggris gitu, Pak. ya Iya. ya Ya, Pak. pada saat itu hasil konteks yang berbunyi apa bla 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 di atas dengan terus bapak kamu dalam kemarin maksudnya kemarin ada parlemen ada hal ya nggak boleh jangan masuk anak yang terus kalau memang mengambil resiko nanti dari ibunya ya kamu tapi jangan kamu mau simpel kamu mau lunas pengalaman cantumkan bahwa sendiri tidak tidak aneh kalau masukkan dulu ya kalau sampai kami saya apa namanya bapak juga sampaikan bahwa kamu peneliti tolong buku dan tolong Mas sampaikan 17. ya masukkan nih daftar musyawarah oke Ya, Pak, soalnya saya nggak nulis di latar belakangnya. ya nanti bisa yang lain ini satu plus ya kamu ada sih terus
mekanisme namanya kan berbeda. Kan satu itu memang sebatas gratis ya, dan bagaimana sih perhitungan itu berdasarkan ini sudah begini, dan begini. Nah, salah itu bertindak mes ya, begitu. Kalau ini rasanya seperti apa? Tahu dan begini. Kita ada kenapa pasal dapat jalan? Kita bermasalah walaupun teman-teman Pak nanti beda. Jangan lupa kalau harus ya kayak kita orang yang belum matang paham yang suka itu Terima kasih masukannya Pak Yoton dan Pak Ano. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kumpulin tadi BAP. silakan lanjutkan Woro Pengumuman. Enggak tahu Pak. Ya silakan saudari Woro, yes, ya. Yes Woro. Apakah skripsi saudara punya waktu biasanya sampai 15 menit. Baru ya. Di video atas. Lalu itu bukan parlemen. Oh, kalau terima. Ini baru ya.
Ini ya connect Pak. Ini tiba-tiba begini. Ini Pak, itu tiba-tiba begitu. Jangan. Oh, bimbingan katanya Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan, mari kita ucapkan puji syukur karena atas berkat rahmat Tuhan kita bisa diberi kesehatan untuk berkumpul hari ini. Terima kasih kepada Bapak Hilton, Pak Surya Anom, Pak Daniel yang sudah berkenan untuk hadir. Saya Niketia Soro dengan NIM 111150884 bidang hukum internasional akan memaparkan skripsi saya yang judul tanggung jawab perusahaan pengangkut dalam kegiatan wisata ruang angkasa, implikasinya terhadap Treaty on Principle Governing the Activities of State in the Exploration and Outer Space including the Moon and Outer Celestial Body atau Outer Space Treaty 1967. Di bab 1 saya akan menjelaskan tentang pendahuluan ada latar belakangnya. Beberapa bentuk kegiatan dalam bentuk pemanfaatan ruang angkasa yang sudah ada dan berkembang secara potensial sekarang ini ada beberapa jenis, yaitu telekomunikasi, pengendaraan jarak jauh, asuransi ruang angkasa, pengembangan ruang angkasa, dan transportasi ruang angkasa, termasuk di dalamnya ada ruang wisata. Termasuk wisata ruang angkasa. Kegiatan wisata ruang angkasa merupakan kegiatan yang bertujuan untuk berrekreasi dengan seseorang sebelumnya membeli tiket untuk melakukan perjalanan pulang pergi ke ruang angkasa. Beberapa tahun belakangan ini, kegiatan wisata ruang angkasa menjadi suatu kegiatan baru yang sejak lama sudah dimimpikan banyak orang. Tanpa orang tersebut harus bersusah payah untuk menjadi astronot. Wisata ruang angkasa masih terbilang sebagai kegiatan baru. Wisata ruang angkasa masih harus membutuhkan perhatian lebih dan serius mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata ini. Contohnya seperti bagaimana perlindungan hukum bagi para wisatawan yang pergi ke ruang angkasa. Outer Space Treaty sebagai peraturan utama dalam kegiatan ruang angkasa, tetapi tidak mengatur tentang bagaimana wisata ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Padahal diketahui bahwa sebagian besar pihak penyelenggara wisata ruang angkasa saat ini adalah pihak swasta. Identifikasi masalahnya adalah sejauh mana Outer Space Treaty ini mengatur tentang tanggung jawab akibat terjadinya kegiatan wisata luar angkasa. Yang kedua, bagaimana implikasi pertanggungjawaban perusahaan akibat terjadinya kecelakaan kegiatan luar angkasa menurut Outer Space Treaty. Kerangka pemikirannya saya menggunakan teori perlindungan hukum dan tanggung jawab negara. Teori perlindungan hukumnya, metode penelitiannya menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya menggunakan deskriptif analisis, sumber datanya menggunakan data-data sekunder, teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen, metode analisisnya adalah data adalah kualitatif normatif untuk menyajikannya secara deskriptif. Lokasi penelitiannya saya melakukan penelitian di perpustakaan dan lapan.
sistematik penulisan dalam bab ini ada di bab 1 ada pendahuluan yang sudah saya jelaskan, di bab 2 ada tinjauan teori tentang tanggung jawab perusahaan pengangkut dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Di bab 3 ada pemanfaatan ruang angkasa serta relevansinya dengan perkembangan hukum ruang angkasa yang relevansi dengan wisata ruang angkasa. Di bab 4 ada analisis terhadap tanggung jawab perusahaan pengangkut dalam kegiatan wisata ruang angkasa. Di bab 5 ada kesimpulan saran. Teori perlindungan hukum menurut Laporta dalam Journal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Dari pendapat yang dikemukakan oleh R. Laporta dalam jurnalnya dapat dikatakan bahwa negara adalah lembaga atau institusi wajib yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara atau orang atau kelompok yang menghuni teritorial negaranya. Sedangkan teori tanggung jawab negara menurut Profesor Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain dan adalah hukum yang mengatur akuntabilitas terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. Menurut beliau, kata accountability mempunyai dua pengertian, yaitu bahwa negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan atau kemampuan mental untuk menyadari apa yang dilakukannya. Dan yang kedua, berarti bahwa terdapat suatu tanggung jawab untuk tindakan negara yang melanggar hukum internasional dan bahwa tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan. Di bab 3, saya akan menjelaskan definisi ruang angkasa. Banyak sekali istilah yang digunakan untuk ruang angkasa, seperti space, outer space, aerospace, aeronautik, sedangkan untuk lingkup nasional banyak dikenal dengan hukum dirgantara, hukum angkasa, atau hukum antariksa. Priyatna Abdul Rashid menggunakan istilah angkasa untuk pengertian yang luas, yaitu ruang yang terdiri dari ruang udara dan ruang angkasa. Dengan pengertian tersebut, maka Priyatna memakai peristilahan hukum yang mengatur mengenai ruang udara disebut hukum udara dan hukum yang mengatur ruang angkasa disebut hukum angkasa, sedangkan untuk kedua-duanya disebut dengan hukum angkasa. Awal mula eksplorasi terhadap ruang angkasa dimulai ketika Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1-nya pada Oktober 1957. Lalu disusul dengan Amerika yang berhasil meluncurkan Explore 1 dengan menggunakan roket Juno. Peluncuran satelit tersebut dianggap sebagai awal mula perkembangan pemanfaatan ruang angkasa yang dilakukan oleh manusia. Eksplorasi manusia terhadap objek di ruang angkasa bermula ketika NASA mengumumkan tentang Proyek Mercury, yaitu misi untuk membawa manusia ke orbit, karena sebelumnya tidak ada manusia yang pergi ke ruang angkasa, sehingga tidak diketahui bagaimana reaksi manusia terhadap ruang angkasa. Oleh sebab itu, maka NASA melakukan percobaan dengan mengirimkan simpanse dan monyet ke ruang angkasa. Pada tanggal 12 April 1961, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang berhasil mencapai ruang angkasa yang berasal dari Uni Soviet. Kemudian eksplorasi manusia terus berlanjut sehingga dibangunnya International Space Station. ISS adalah sebuah stasiun ruang angkasa atau dapat dikatakan merupakan satelit buatan yang dapat dihuni oleh manusia dan terletak di orbit bumi rendah, yaitu ketinggian 306 km di atas permukaan bumi. ISS kini menjadi tempat pemberhentian bagi astronot dan wisatawan ruang angkasa yang tidak hanya digunakan sebagai kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi merupakan kegiatan komersial di ruang angkasa. Jenis-jenis kegiatan wisata ruang angkasa ada 3, yaitu orbital spaceflight, suborbital spaceflight, dan international space station.
orbital adalah kegiatan wisata ruang angkasa untuk merasakan suasana ruang angkasa dalam waktu yang dan lama, bahkan bisa mengitari bumi berulang kali. Sedangkan suborbital adalah wisata yang menawarkan manusia untuk merasakan gaya gravitasi yang nol. ISS dijadikan tujuan utama dalam wisata ruang angkasa dengan jenis orbital spaceflight karena manusia dapat menginap di sana. Di bab 4 ada analisis terhadap tanggung jawab perusahaan pengangkut dalam kegiatan wisata luar angkasa dan bagaimana perlindungan hukum bagi wisatawan yang mengalami kerugian. Pertama ada penjabaran Outer Space Treaty terhadap tanggung jawab tentang akibat terjadinya kecelakaan wisata luar angkasa. Outer Space dapat dikatakan sebagai landasan hukum yang paling utama dalam kegiatan ruang angkasa. Di dalam Outer Space ini terdapat dua prinsip yang harus dilakukan oleh siapa saja yang ingin mengeksplorasi ruang angkasa. Pertama adalah prinsip non-apparition principle, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa antariksa termasuk bulan dan benda langit lainnya merupakan milik umat manusia, milik semua umat manusia, yang artinya tidak dapat diklaim atau dimiliki oleh negara manapun. Yang kedua adalah freedom exploration principle, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya adalah zona bebas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi oleh semua negara yang ada sepanjang penggunaannya untuk tujuan damai. Outer Space sebagai perjanjian internasional juga memiliki hak-hak dan kewajiban bagi negara-negara peserta perjanjian. Hak negara terdapat terhadap ruang angkasa hak yang terdapat dalam pasal 1 yang menjelaskan bahwa antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya bebas dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara tanpa terkecuali dan juga tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun panjang penggunaannya untuk tujuan damai. Kewajiban dalam Outer Space ini adalah semua negara tunduk pada ketentuan hukum internasional dan piagam PBB seperti yang tertulis dalam pasal ini menjelaskan bahwa kewajiban negara dalam eksplorasi angkasa adalah tunduk pada ketentuan hukum internasional piagam PBB. Negara wajib pada ketentuan yang berlaku demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, serta memajukan kerjasama antar negara dan adanya saling pengertian internasional. Negara juga berwajiban dalam memberikan izin dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan eksplorasi ruang angkasa. Yang kedua adalah implikasi pertanggungjawaban perusahaan akibat terjadinya kecelakaan dalam kegiatan wisata luar angkasa menurut Outer Space. Konvensi yang ada saat ini memang tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai kegiatan wisata ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta, tetapi Outer Space tidak melarang karena di dalam pasal 6 dijelaskan ada kalimat yang menjelaskan bahwa baik kegiatan tersebut dilakukan oleh badan-badan pemerintah atau non-pemerintah, sehingga kegiatan angkasa yang dilakukan oleh pihak swasta dan termasuk dalam kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa secara damai dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan komersialisasi ruang angkasa memang tidak bisa terlepas dari ketentuan umum yang ada seperti ketentuan yang ada di Outer Space, Liberty Convention, Rescue Agreement, dan Registration Convention, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat juga kontrak yang ditandatangani oleh wisatawan dan perusahaan swasta.
mengenai tanggung jawab jika terjadinya adanya perjanjian para pihak dalam kegiatan wisata ruang angkasa tidak serta-merta membuat tidak berlakunya hukum publik bagi kegiatan wisata ruang angkasa, seperti dalam halnya mengenai ganti rugi dan tuntutan. Jika mengalami kerugian, semua kompensasi akan dibayarkan atau diproses melalui negara seperti yang terdapat di dalam Outer Space Treaty dan Liability Convention. Dan juga jika wisatawan mengalami ganti rugi, tidak ada akibat hukum lain selain ganti rugi yang harus dilakukan oleh perusahaan swasta dan negara. Kesimpulannya, Outer Space Treaty 1967 secara umum mengatur dasar-dasar hukum mengenai kegiatan eksplorasi di ruang angkasa, antara lain mengenai hak dan kewajiban negara sebagai negara peserta perjanjian, mengenai tanggung jawab negara untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi angkasa, terkait dengan tanggung jawab negara untuk melakukan perlindungan hukum dan kegiatan eksplorasi dan penggunaan antariksa. Kesimpulan yang kedua, implikasi pertanggungjawaban bagi perusahaan penyedia jasa wisata ruang angkasa terhadap wisatawan hanya sebatas perihal ganti rugi saja. Selain itu tidak ada akibat hukum lain yang diatur. Sarannya perlu ada pembaharuan hukum berskala internasional yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan wisata antariksa, melihat bagaimana tingginya minat tentang kegiatan ini. Pembaharuan hukum perlu juga dibuat untuk menjamin secara utuh mengenai kegiatan wisata ruang angkasa yang akan sering dilakukan di masa depan. Yang kedua, pembentukan International Space Flight Organization yang wewenangnya mirip dengan International Civil Aviation, tetapi diarahkan untuk kegiatan wisata ruang angkasa. Dan dalam pembaharuannya, dalam pembahasan hukum berskala internasional membahas kegiatan wisata perlu juga dimasukkan pembahasan mengenai akibat hukum lain selain ganti rugi untuk perusahaan penyedia wisata ruang angkasa apabila menyebabkan kerugian bagi wisatawan. Terima kasih. Sudah selesai. Iya. Oh, di Tangerang. Kenapa bimbingannya? Iya, sayanya yang lama. Enggak lebih. Kemarin sebelumnya itu karena susah cari jurnalnya yang setelah sempro, tapi abis yang tahun ini yang mau bimbingan tiba-tiba pandemi itu, jadi saya jarang ke kampus. Kamu menguasai nggak dari tahu nggak sih? Gimana sih dari semua yang kamu jaga apa sih kamu? Jadi di Outer Space Treaty ini dibebaskan untuk eksplorasi, termasuk di dalamnya ada wisata ruang angkasa. Tetapi semuanya itu jika misalnya wisata, kamu tahu nggak artinya bahasa Indonesia prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi, penggunaan antariksa dan benda-benda langit lainnya. Satu negara ya. Dalam eksplorasi. Negara ya. Iya. Nah, negara poinnya ya. Aku tahu jadi proses deklarasi. Tapi di pasal di dalam Outer Space Treaty ini Pak, di pasal 6 dijelaskan bahwa di awal
Iya, ya, saya masukin pasalnya, Pak. Tidak ada ya? Iya, adanya juga. Tidak, karena apa kondisi itu yang diatur apa? Dan kalau tidak seperti itu kan tidak. Oh, ada karena dia untuk spesifik ya, terus jadi kalau dan saya juga di poin terakhir itu kita sendiri bahwa fokus hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh negara. Ya. Bukan. Ya, saya mau bahas karena pada kenyataannya, ya faktanya yang melakukan wisata kegiatan ini adalah perusahaan swasta, Pak. Ada wisata itu? Ada, Pak. Di mana? Oh, saya ada wisatanya di luar angkasa. Itu bentuknya kayak stasiun gitu, Pak, melayang di ruang angkasa. Kalau masih belum pernah ada sih yang perjalanan wisata berapa orang? Yang betul-betul berangkat wisata. Iya, dia berangkatnya sendiri-sendiri, Pak. Di sini saya ada masukin nama-nama orang yang sudah berhasil wisata. Ada Denis Tito, ada saya nggak masukin di PP, Pak. Ada ditulis, Pak. Ini yang pertama pergi, Pak. Itu, Pak, itu. Iya, T itu. Dia perginya udah dari tahun 2001, Pak. Kemudian ekspor. Ini dalam studi. Kemudian ekspor dari semua. Ada yang kedua, Mas. Dia pergi tahun 2000. Kapal memberangkatkan semua dari itu. Tetapi baru sudah di apa memberangkatkan. Ini masih ke PT, Pak, tapi yang Denis Tito itu dia pergi menggunakan roket Soyuz TR-32, perginya menggunakan lewat perusahaan Space Adventure. Punya Space Adventure, Pak.
Space Adventure. Kenapa? Space Adventure. Kalau mau kesana itu dijabarkan itu bagus masalah apa yang dipersoalkan satu watch Di bab 1 ya? ya kalau mau ke situ itu bapak konvensi Ya semuanya di bab 4. ya ada case naik apa tadi kalau kita tahu jawab yang ketiga kan Iya. Di siapa yang bertanggung jawab di sana? Tapi Pak, saya nggak masukin case-nya karena kan yang saya mau angkat jika terjadi kerugian atau kecelakaan gitu. Tapi wisatawan yang sudah melakukan wisata itu tidak ada yang mengalami kerugian gitu Pak. Paling tidak. Kita tahu, kita perlu sampaikan kalau perusahaan komersil, kalau negara dengan Rusia, ya kan? Karena memang aturannya itu harus apa namanya yang mengatur stay, ya kan? Menggunakan apa namanya luar angkasa untuk negara itu yang menjadi kan di situ kan nanti pengaturannya kan negara ya misalkan si Risiko ini kan dari proyek itu misalkan katakan atau apa di negara kerja itu berarti siapa di outer space negara. Di outer space negara. Kan ini tanggung perusahaan. Ini yang jadi persoalan nih. Ini kan daya jangkauannya apa? Jadi arah pijaknya apa? Kan belum ada arah pijaknya. Iya, saya masukinnya ini perusahaannya tetap yang bertanggung jawab, tapi melalui negara Pak. Soalnya tidak ada negara kan juga ikut serta karena memberikan izin. Nah, ini pengaturannya kan belum ada. Ya. Terkait kalau memang nanti jatuhnya pada urusan hukum perdata ya, kalau misalkan kamu mau kompensasi dari apa atau misalkan kamu publik seperti sekarang terjadi di Polres ini kan masih ada auto spesifik kan mengatur mengenai ada yang bilang tadi kamu berdasarkan kasus itu sedikit sekali aku itu ya terus kamu urusan ketentuan dalam spesifik itu seperti apa tanggung jawab dan tanggung jawab negara apakah dalam auto spesifik itu negara ya negara pemilik negara pengunjung kan beda negara pengunjung dengan negara berbeda Indonesia kan sudah mengunjungkan mereka sudah dari dari Prancis tapi saya mendatangi seperti ya kan mengunjungkan haji negara pengunjung macam kan tapi rujukannya ada dan itu tanggung jawabnya harus terjabarkan dulu gitu kasus ada di situ ya korban kalau harusnya juga di mana kita tahu tanggung jawabnya seperti apa meningkat
tapi implikasinya terhadap paling memang bisa menjadi dua ya, karena bicara tanggung jawab dan bicara implikasi. Itu sebetulnya ada dua aspek kaji. Kalau implikasinya itu berarti kan apakah konvensi ini di amandemen juga ini lalu belum menjadi kajian kita supaya saat ini belum jadi kita perlu ya. Jadi kalau misalkan belum harus misalnya yang miss betul ya Bapak. Kalau kita lihat suatu tanggung jawab jauh mana mengatur tidak ada. Jadi dikasih masalah ini tidak ada. Sejauh mana yang mengatur tentang tanggung jawab. Oh, kalau yang pertama ada Pak. Soalnya yang pertama ini saya ngambilnya penjabarannya jika dilakukan oleh negara. Jadi kan bukan kan ada objek di judulnya. Judul kamu itu kan tanggung jawab usaha. Dan tanggung jawab negara, tanggung jawab perusahaan. Iya. Tanggung jawab negara dia diberikan dari tanggung jawab perusahaan. Itu yang jadi bisnya. Jadi variabelnya enggak. Aplikasi pertanggungjawaban perusahaan yang diangkat. Possibility. Iya, Risau ya. Secara yang dilakukan secara langsung. Result on activity. Kalau kita peneliti bagaimana dampak pertanggungjawaban jadi dua kajian kalau mencoba sulit dua kajian bagaimana dampak pertanggungjawaban perusahaan, dampak pertanggungjawaban gimana Dia iya, yang saya tadi jelasin juga Pak, nggak ada dampak lain selain dia cuma bayar ganti rugi yang lalu dengan. Ini bukan dampak kalau itu bentuk. Iya, nggak ada dampak pertanggungjawaban perusahaan. Iya, nggak ada dampak lain untuk si perusahaannya Pak. This is the only principle government of security. And the other celestial aktivitas negara. Mengatur aktivitas negara. Ya kan? Halaman 9. Ada mengatur ya halaman 9 hanya mengatur bukan mengatur
Kemudian di poin ada prinsip pengajuan ya kas kegiatan dan pausus rasa termasuk mul bulan ya dan objek lainnya. objek lain warna dari tetap prinsip ya kan. Nah, jadi poinnya kan mengatur tentang juga juga oleh ditambahkan oleh Iya, saya nulis ini karena ya itu tadi Pak, yang padahal faktanya dilakukan oleh perusahaan swasta. faktanya ada fakta kejadian di situ ada di halaman berapa halaman yang di list. Halaman 5 ada 3 baris. Oh. Catat itu bayar 20 miliar restoran. 20 miliar itu berapa? Kalau kali terus 15.000, 30 triliun. Jadi 20 juta US dollar. 20 kapalnya kapal apa? Kalau udah jadi kapal negara kapal Rusia. Iya. Nah, Tapi lewat perusahaan gitu Pak. Lewat perusahaan Space Adventure. tanggung jawab itu dalam negara berbeda. Ketika saya punya kepingin ketika saya menjadi kasar, nah tanggung jawabnya seperti apa? Ya kan? Terdengar sedih dulu. Dia sampai ngomong tadi, tidak aman. Masa saya ngomong boleh masuk sama siapa? Saya. Karena gak bisa jawab. Pasal apa Pak Romi?
Kali kita kami apa? Metodenya apa? Metode Kalau belum masuk ke dalam lagi metode yuridis normatif, Pak. Menggunakan kajian-kajian pustaka seperti dari jurnal-jurnal, dari buku-buku, dari perjanjian internasional yang ada. Teknik pengumpulan datanya soalnya belum terus jenisnya, deskripsi pokok dan deskripsi satu jabatan dulu ada dulu jenisnya kan apa karangan berbentuk dari preskriptif kalau nggak salah naratif deskripsi ya narasi spesifikasi penelitiannya, Pak, menggunakan deskriptif analisis. Ya tadi udah itu spesifikasi atau jenis. Terus yang ketiga sumber datanya menggunakan sumber data sekunder. Menggunakan sumber data sekunder. Yang diperoleh dari dokumen-dokumen, dari buku-buku, dari perjanjian. Kalau sumber data primer apa? Data yang ada langsung. Kalau di lapangan. Itu tidak secara langsung dari dokumen-dokumen, dari buku-buku. Menggunakan mengumpulkan data-data dari dokumentasi yang nanti akan dijadikan satu untuk dijelaskan secara deskriptif, Pak. Menggunakan penelitian yuridis normatif. Terus analisis datanya menggunakan secara kualitatif untuk yang kemudian disajikannya secara deskriptif. Lokasinya saya melakukan penelitian di perpustakaan perpustakaan dan kelapan. Iya. Wawancara, Pak. Tapi wawancaranya cuma kayak tambahan gitu doang, Pak. Ada sumber data yang salah mana itu wawancaranya? Nggak saya masukin pertanyaannya. Saya rangkum aja gitu. Saya rangkum saja. Paling tidak di sini mana? Saya cuma kayak pas wawancara itu cuma dipastiin doang sih, Pak, kalau misalnya kayak gini bisa lewat negara gitu. Kalau misalnya tanggung jawab jika ada kerugian gitu emang belum ada. Bapak Mardian. Iya, Bapak Mardian. Saya ada kartu namanya. Iya, ada saya tulis.
Iya Pak. Iya lampu merahnya belum saya masukkan.